adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam Sekolah Minggu Rek Nginden. Selamat datang. Di sini Kak Shirley ya, dan juga Kak Mei akan membawakan cerita yang menarik untuk adik-adik. Cerita tentang Tuhan Yesus dan kisahnya dalam sepanjang zaman yang begitu luar biasa ya. Yuk mari kita siapkan diri kita untuk bisa mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Duduk yang tenang, kalau bisa duduk yang di kursi gitu ya. Kemudian diletakkan dulu mungkin makanan atau mainan atau gadgetnya yang lain yang memang bukan untuk sekolah minggu. Agar kita bisa fokus ya. Kita mau untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan? Angkat tangan. Wah banyak ya yang mau menyenangkan hati Tuhan. Boleh turun tangan lagi. Wah Kak Shirley senang sekali ya bisa melihat adik-adik walaupun di rumah tetap semangat ya untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan selalu walaupun di rumah. Yuk kita mau siapkan diri kita mau untuk berbicara kepada Tuhan dengan sikap doa. Kita mau memujikan lagu Bapakku Datang Padamu, menaikkan ucapan syukur untuk setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita ya. Dengan sikap berdoa kita mau untuk memujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Yuk, mari kita siapkan diri kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah setiap hari. Kapan? Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh, semuanya angkat suara kita ya dengan sikap doa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Yuk mari kita siapkan diri kita untuk bisa berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala ya. Semua dengan sikap dan tenang, kita mau untuk berbicara dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh bersyukur Tuhan sudah memberikan segala sesuatu dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi, siang, sore dan malam hari yang boleh masih kami nikmati dan kami lihat kedua orang tua kami, papa mama, Cece Koko, ataupun adik-adik kami, ataupun teman-teman kami. Kesempatan dapat belajar dan juga kesempatan untuk bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, sungguh bersyukur untuk semua anugerah, untuk kasih yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Siapkanlah diri kami ya Tuhan untuk bisa memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan cerita-Mu, mengingatkan kami senantiasa untuk menjadi anak yang semakin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Yeay, puji Tuhan ya.
Allah kita begitu luar biasa, Allah kita begitu hebat, dan Dia adalah Allah yang kuat serta berkuasa. Coba sih mau kakak lihat nih, kalau berkuasa gimana? Oke, kalau kuat juga gini ya, ayo coba mana tangannya? Oke, kuat ya. Coba kalau misalnya apa ya, gunung, gimana gerakan gunung? Nah, gini ya, bentuknya kayak gini ya, gunung ya. Kalau misalnya sungai gimana? Gini. Nah, biasanya video suka gini loh, ping, bener nggak? Salah ya? Oke ya, kalau misalnya bintang gimana bintang? Gini ya bintangnya, tangannya ya. Oke, nah yuk mari kita pujikan lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa dengan gerakan tadi ya. Jadi tadi ada yang Allah kuat, berkuasa, besar, gini ya. Kemudian kalau gunung gimana gunung? Wih pinter, gini ya, gunung. Kalau sungai gimana? Wah gini tangannya. Yeay. Kalau bintang di langit ya. Oke, good. Yuk mari kita pujikan lagu ini dengan semangat, dengan bangkit berdiri, dan kita akan menghidupkan gerakan Kak Shirley ya. Oke yuk dengan semangat. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ayo coba lebih semangat ya, gerakannya mana itu? Ayo coba kita nyanyikan dari awal. Yuk dengan semangat. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Yeay. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang begitu luar biasa ya. Oke, Tuhan kita begitu besar, Tuhan kita begitu luar biasa ya, dan kita mau untuk terus memujikan nama Tuhan ya. Kenapa kita mau memuji Tuhan? Karena memang Tuhan itu layak untuk ditinggikan, Tuhan yang menciptakan kita semua, tapi Tuhan tetap mau memperhatikan kita, memberikan banyak hal yang begitu baik kepada kita, dan kita mau untuk bersyukur untuk semuanya itu ya. Walaupun kita kecil, walaupun kita besar, walaupun kita pendek, walaupun tinggi, Tuhan mencintai semua dari kita. Mari kita pujikan ini dengan bangkit berdiri dan semangat. Yuk kita pujikan lagu Big or Small, Short and Tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan apa? Sah, aku bisa. Tak, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sah, aku bisa. Tak, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita pujikan dari awal. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sah, aku bisa.
boleh silakan duduk kembali adik-adik. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa ya. Karena Tuhan yang selalu membuat kita bisa melakukan banyak hal. Bukan karena kemampuan kita sendiri, bukan karena kekuatan kita sendiri, atau karena usaha kita sendiri. Tapi semuanya karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita mau untuk terus memuliakan nama Tuhan ya. Yuk sekarang habis nih kita mau untuk mendengarkan cerita hari ini dengan Kak Mei. Ada cerita apa ya hari ini? Mari kita saksikan. Shalom anak-anak. Senang sekali kami boleh berjumpa lagi di anak-anak dalam tele ibadah hari ini. Anak-anak masih ingat gak minggu lalu kalian mendengar cerita yang disampaikan oleh Kak Vena tentang raja siapa? Ya betul, tentang Raja Abia. Raja Abia ini memerintah selama berapa lama? Panjang atau pendek pemerintahan dia? Siapa yang masih ingat? Ya betul sekali, Raja Abia dia memerintah selama 3 tahun. Satu pemerintahan yang pendek ya anak-anak. Raja Abia adalah Raja Yehuda. Dan mulai minggu lalu dan hari ini kami akan melanjutkan menceritakan tentang Raja-Raja Yehuda. Anak-anak kan sudah tahu bahwa kerajaan terbelah menjadi 2, yaitu Kerajaan Utara dan Selatan. Kerajaan Utara yaitu Kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku dengan rajanya Yerobeam. Kemudian Kerajaan Selatan terdiri dari 2 suku dengan rajanya Rehabeam. Anak-anak, untuk kerajaan Yehuda itu adalah kerajaan dari keturunan Raja Daud. Jadi Abia ayahnya bernama Rehabeam. Dan Rehabeam ini adalah cucu dari Raja Daud. Karena ayah dari Rehabeam adalah Salomo. Dan ayah dari Salomo adalah Raja Daud. Anak-anak, Abia memerintah hanya 3 tahun. Ayahnya Rehabeam, tahukah anak-anak, memerintah berapa tahun? 17 tahun. Salomo 40 tahun. Ayahnya lagi, Raja Daud, memerintah berapa lama anak-anak? Ya, 40 tahun, sama dengan Salomo. Tapi hari ini kami mau menceritakan seorang raja yang good dan pemerintahan dia lebih panjang daripada Raja Daud maupun Raja Salomo. Dialah Raja Asa. Berapa lama pemerintahan Raja Asa? 41 tahun. Mau dengar cerita tentang Raja Asa? Seorang Raja Yehuda yang hebat. Dan anak-anak bisa membacanya dalam Alkitab 2 Tawari 14 dan 15. Lebih lanjut mau mendengar kisah tentang Raja Asa? Mari kita berdoa. Semua tenang, sikap doa yang manis, kita mau berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan hadir. Tuhan menolong setiap kami anak-anak untuk duduk dengan tenang, punya hati yang mau mendengar firman Tuhan. Tolong juga kami yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong, memberikan kuat kuasa supaya kami bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan dapat dimengerti oleh kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Raja Asa
melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Alkitab mencatat hal ini anak-anak, dan tidak banyak raja yang hidupnya baik dan benar di mata Tuhan. Anak-anak sendiri pernah mendengar cerita raja-raja Israel. Ya, mulai dari Raja Yerobeam. Jahat kan? Menyembah berhala, membuang patung lembu emas, dan menyerukan kepada orang Israel untuk menyembah kepadanya. Juga Raja Ahab dengan istrinya Isabel juga menyembah berhala. Anaknya Ahazia, bahkan Raja Israel yang lain. Kebanyakan mereka semua menyembah berhala. Mereka membuat Tuhan sedih. Ya, bukan saja Tuhan sedih anak-anak, Tuhan marah, Tuhan murka karena bangsa pilihannya sendiri tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi menyembah kepada berhala, dewa-dewa asing. Dan itu membuat Tuhan sangat marah. Lain halnya dengan Raja Asa yang hari ini kami ceritakan. Alkitab mencatat Raja Asa itu baik dan benar di mata Tuhan. Kenapa sampai Raja Asa dikatakan baik dan benar di mata Tuhan? Karena Raja Asa menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Tugu-tugu berhala dipecahkan dan tiang-tiang berhala dihancurkannya. Bahkan Raja Asa memerintahkan orang-orang Yehuda untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah yang benar itu, dan hidup taat pada perintah dan hukum Tuhan. Sungguh luar biasa anak-anak. Raja Asa, dia mau supaya bangsanya, orang yang dia pimpin, mengikuti dia untuk hidup takut akan Tuhan. Anak-anak, Tuhan mengaruniakan keamanan kepada Raja Asa karena kesalehannya. Dengan keamanan ini, Raja Asa memakai kesempatan ini untuk memperkuat kota. Dia membangun tembok-tembok, menara dan benteng-benteng pertahanan untuk memperkokoh kerajaannya. Dan dia juga punya pasukan yang gagah berani. Ada 300.000 orang Yehuda dengan perisai besar dan tombak. Dan ada 280.000 orang dari suku Benjamin yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Anak-anak, suatu saat Raja Asa mendapat serangan dari Raja Sera, Raja Ethiopia. Dia punya pasukan yang lebih besar. Berapa jumlahnya anak-anak? 1.000.000 orang. Lebih banyak dari yang dimiliki oleh Raja Asa. Dan dia punya 300 kereta kuda. Asa ketika dihadapkan dengan kesulitan di mana orang Ethiopia di bawah Raja Sera ingin menyerang orang Yehuda, apa yang dilakukan oleh Raja Asa? Apakah dia memilih untuk membuat perjanjian damai dengan Raja Sera supaya dia tidak usah diserang? Tetapi setiap tahun Raja Asa harus membayar upeti kepada orang Ethiopia. Atau pilihan yang kedua, yaitu dia maju saja bertempur melawan Raja Sera beserta orang-orang Ethiopia itu demi harga diri. Kalaupun mereka kalah dan ditumpas, kota-kota mereka semua akan dibakar habis. Anak-anak, Raja Asa, dia tidak memilih yang pertama, perjanjian damai, bayar upeti, ataupun yang kedua, menggempur habis-habisan.
Dan dia bisa kalah karena secara jumlah orang Ethiopia itu lebih banyak jumlahnya. Yang dilakukan oleh Raja Asa adalah apa, anak-anak? Dia datang pada Tuhan. Dia menyerahkan kesulitan ini kepada Tuhan, anak-anak. Satu hal yang patut diteladani, anak-anak. Dia datang kepada Tuhan yang empunya Yehuda. Dia mohon kepada Tuhan dan dalam doanya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang lain yang dapat menolong orang yang lemah menghadapi orang yang kuat. Ya Tuhan, Allah kami, tolonglah kami, karena Engkaulah sandaran kami. Anak-anak, inilah doa dari Raja Asa. Dia mengaku di hadapan Tuhan bahwa dia lemah. Dia tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dan dia mengandalkan kekuatan Tuhan menghadapi Raja Sera beserta pasukannya. Anak-anak, adakah dalam hidup kalian juga mengutamakan Tuhan? Ketika menghadapi kesulitan hidup, adakah kita datang dan berdoa mohon pertolongan Tuhan? Ataukah kita mengandalkan kekuatan sendiri? Kita memohon bantuan dari teman, kita mohon bala bantuan dari manusia, dan kita lupa berdoa mohon pertolongan Tuhan. Anak-anak, apa yang terjadi ketika Asa mengandalkan Tuhan? Tuhan memberi kemenangan kepada Raja Asa. Raja Sera beserta pasukannya kalah. Anak-anak, waktu itu ada seorang nabi yang bernama Asaria bin Oded. Dia bernubuat tentang Asa. Dengarkanlah kepadaku, Asa, dan seluruh Yehuda dan Benjamin. Tuhan beserta dengan kamu apabila kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Anak-anak, ketika mendengar nubuat yang disampaikan oleh Nabi Asaria, apa yang dilakukan oleh Raja Asa? Raja Asa melakukan pembaharuan besar-besaran di negaranya. Apa yang dia lakukan kita bisa baca dari 2 Tawari pasal 15 mulai dari ayat 8. Sudah menemukan ayat 8 dari pasal ke-15 yang dilakukan oleh Raja Asa? Apa saja anak-anak? Sudah menemukannya? Ia menyingkirkan dewa-dewa dari seluruh tanah Yehuda dan Benjamin dan dari kota-kota yang direbutnya. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada depan bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda, Benjamin dan orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal. Kemudian dia mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Barang siapa yang tidak mencari Tuhan harus dihukum mati. Luar biasa ya anak-anak. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Asa lagi? Raja Asa memecat Ma'akah. Siapa itu Ma'akah? Ma'akah adalah neneknya sendiri dari jabatan ibu suri. Karena Ma'akah neneknya ini menyembah kepada patung Asyera yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Raja Asa melakukan yang benar di mata Tuhan. Neneknya yang penyembah berhala dipecat dan patungnya dirobohkan, dihancurkan dan dibakar karena Asa
hanya mau mencari Tuhan dan hidup menyembah kepada Tuhan yang hidup. Kemudian Asa juga membawa persembahan-persembahan milik ayahnya dan juga milik dia ke rumah Tuhan berupa emas, perak, dan barang-barang lainnya. Anak-anak, pembaharuan yang dilakukan oleh Asa, Tuhan senang, Tuhan tersenyum, dan Tuhan mengaruniakan kepada Asa keamanan untuk negaranya. Selama 35 tahun tidak terjadi perang di Yehuda. Anak-anak, apakah yang dapat kita pelajari dari kisah hidup Raja Asa? Mari kita belajar untuk meneladani yang dilakukan oleh Asa. Dia seorang raja yang baik, raja yang benar di mata Tuhan. Anak-anak, dimanapun anak-anak berada, biarlah anak-anak bisa seperti Asa yang membawa pengaruh yang baik dimanapun engkau berada. Baik di lingkungan rumah maupun di sekolah, bila kelak sudah tidak ada pandemi corona, kita sudah kumpul-kumpul lagi. Anak-anak ingat bahwa anak-anak adalah terang Tuhan dimanapun anak-anak berada. Sudahkah adik-adik mengandalkan Tuhan dalam segala hal? Mari kita belajar dari hidup Raja Asa. Seorang raja yang mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Seorang raja yang hidup takut akan Tuhan, mau taat pada perintah Tuhan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi dan melayani kita, yang mau mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Adakah hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Adakah hidup kita mau taat akan perintah Tuhan? Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Hari ini kami belajar dari seorang raja, Raja Asa, Raja Yehuda yang baik dan benar di mata Tuhan. Seorang raja yang berani untuk menyerukan rakyatnya untuk hidup mencari Tuhan. Ketika dia hidup di tengah-tengah raja dan bangsa yang meninggalkan Tuhan, yang menyembah berhala, tetapi Asa bisa hidup takut akan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, ingatkanlah kami dan kuatkanlah kami untuk hidup taat kepada Tuhan, hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak, hari ini kami mau ajak kita untuk menghafal ayat yang terambil dari 2 Tawari pasal 15 ayat 2b. 2 Tawari pasal 15 ayat 2b. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ini adalah ayat yang merupakan nubuat dari Asaria kepada Raja Asa. Mari kita menghafal bersama-sama ya. Kami akan hilangkan beberapa kata. Oke, siap? Siap ya? 2 Tawari 15 ayat 2b. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu.
meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Sekali lagi ya, anak-anak. Siap? 2 Tawari 15 ayat 2b. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Oke? Sekali lagi ya, yang terakhir ya. Kami berharap anak-anak menghafalnya, mengingatnya dalam hati anak-anak semua. Dan untuk anak kelas Yerusalem, Getsemani, dan Sion, hafal ayat ini, di videoin, dan kemudian dikirim ke guru kelas masing-masing. Oke? Baik. Siap ya? 2 Tawari 15 ayat 2b. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Oke, kita sudah mendengarkan cerita hari ini dengan Kak Mea. Wow, kalau Kak Shirley sih sangat terberkati sekali dengan cerita hari ini ya. Gimana dengan adik-adik? Terberkati tidak? Mendengarkan dengan baik tidak? Coba yang sudah mendengarkan dengan baik katakan sudah. Coba ya, 1, 2, 3. Sudah. Kok cuma sedikit yang bilang ini belum sih mengikuti dengan baik tidak? Coba ya, mungkin ini belum siap mungkin ya. Coba ya, sekali lagi ya, hitungan ketiga ya. Kalau memang sudah, katakan sudah. Oke? 1, 2, 3. Sudah. Oke, pintar ya. Adik-adik sudah mendengarkan cerita hari ini dengan baik. Kita belajar dari seorang raja yang luar biasa, yaitu adalah Raja Asa yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan sekarang kita mau untuk bisa mengandalkan Tuhan, kita menyatakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau misalnya Tuhan ada bersama dengan kita, siapa yang berani melawan? Yuk semuanya, kita bangkit berdiri. Kita mau memujikan bangkit. Serukan nama Yesus dengan semangat ya, dan bertepuk tangan. Bangkit, Tuhan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Dari awal, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus apa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita puji
atas segalanya. Jadi jangan pernah takut ya adik-adik. Tuhan selalu beserta dengan kita. Oleh karena itu selalu andalkan Tuhan senantiasa ya. Nah sekarang kita sudah sampai nih di akhir cerita kita hari ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Dan nanti bisa bilang ya ke papa mama untuk transfer ke nomor rekening yang bilang aja, "Mah, jangan lupa transfer persembahan ke nomor rekening yang biasa, Mah." Nah, itu ya. Nih kalau lupa bisa lihat lagi ya di layar ya. Oke, mari kita tutup cerita sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang sudah Tuhan beri, untuk setiap hal yang boleh kita nikmati, dan untuk cerita hari ini yang boleh kita dengar. Kita mau untuk menjadi berkat dimanapun kita berada ya. Yuk mari kita pujikan dengan sikap yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita ambil sikap doa kita yang baik di hadapan Tuhan ya. Yuk lipat tangan, kita mau tutup mata dan tunduk kepala. Kita mau untuk berdiam diri agar kita bisa sungguh-sungguh dan fokus untuk berdoa. Yuk, mari siapkan diri kita untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang begitu penuh kasih, Bapa yang masih mau memperhatikan kami anak-anak-Mu yang seringkali mungkin lupakan Bapa, yang seringkali mungkin mengandalkan kekuatan kami sendiri, yang seringkali mungkin membuat Tuhan merasa sedih dan kecewa dengan apa yang sudah kami lakukan. Bapa yang baik, namun Engkau masih mau mengasihi kami, Engkau masih mau mengingatkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami anak-anak-Mu ini bisa terus menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat untuk banyak orang. Tolong kami ya Tuhan, kami tidak dapat melakukan semua itu sendirian ya Tuhan. Tolong kami, Tuhan Yesus tolong kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.